Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menepis kabar temuan seribuan lebih klaster COVID-19 di sekolah. Sebab berdasarkan data yang diperoleh, temuan kasus di sejumlah sekolah terhitung relatif sedikit. Menkes menegaskan, sekolah baru bisa disebut sebagai klaster jika penyebaran COVID-19 terjadinya di sekolah. Oleh karena itu, menurut Menkes, pembelajaran tatap muka tetap perlu dilaksanakan. Dengan catatan, manajemen risiko harus diperbaiki. Mulai secara masif dan kita sadar bahwa kita harus melakukan mulai pendidikan tatap muka ini karena banyak long term disbenefit kalau kita tunda. Makanya kita fokus sekali melakukan advance surveillance untuk khususnya aktivitas tatap muka ini. Jadi kalau banyak yang kemarin harus belajar hidup dengan ini. Jadi saya bicara dengan Pak Nadiem, ya ini normal ya, kita harus belajar hidup dengan ini, kita tangani. Jadi risk manajemennya masih bagus. Bukan kemudian kita takut atau menghindari, karena kita pasti harus tetap belajar mengajar. Hal bagus. Menanggapi hal tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengingatkan pentingnya mematuhi prasyarat untuk pembelajaran tatap muka agar klaster COVID-19 di sekolah tidak terjadi. Hal ini didasari masih ditemukannya pelanggaran protokol kesehatan, baik dari siswa maupun guru, seperti tidak memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekolah dan madrasah juga harus melakukan evaluasi terhadap praktik pembelajaran dan protokol kesehatan. KPAI tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa PTM ini penting, tetapi prasyaratnya juga harus dipenuhi, yaitu 5 siap. Pertama adalah siap pemdanya, siap sekolahnya, siap gurunya, siap orang tua, dan juga siap siswanya. Kalau salah satu ini tidak siap, maka kemudian ini menjadi PR dan menjadi potensi adanya klaster baru di sekolah, dan tentu kita semua tidak berharap. Sementara itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia meminta pembelajaran tatap muka hanya diberikan kepada peserta didik yang telah divaksin. IDAI menyebut PTM baru bisa dilakukan bila orang tua dan guru di sekolah sudah menerima vaksin lengkap. Terkait temuan kasus COVID-19 klaster sekolah, IDAI menyebut tidak cukup dengan penutupan sementara sekolah. IDAI mencatat, pada periode akhir Juni hingga Agustus 2021, sebanyak 100 lebih anak meninggal akibat COVID-19 setiap pekan. IDAI menawarkan syaratnya dan memberikan rekomendasi syaratnya. 1, kita mulai uji cobanya pada anak yang sudah diimunisasi dulu. Dan positivity rate pada saat itu harus di bawah 8%. Dan seluruh guru, seluruh keluarga yang mengirim dan seluruh pegawai sudah diimunisasi. Dan awal-awal dibuka, tidak boleh membuka masker di sekolah, tidak boleh makan minum di sekolah. Jadi coba dulu 2-3 jam. Menjawab masukan dari sejumlah pihak, pemerintah menegaskan akan mengubah strategi menghadapi penularan virus corona pada pembelajaran tatap muka, yakni dengan menjalankan active case finding atau pencarian kasus secara aktif. Jika sebelumnya strategi tes dilakukan secara individual atau kontak erat, kali ini tes menyasar target sampel 10% atau total populasi berisiko. Tes acak akan dijalankan secara rutin, semisal 1 kali per bulan atau lebih sering. Jika hasil tes menunjukkan penularan di sekolah tinggi, PTM akan dihentikan atau ditutup. Pembelajaran kembali dilakukan secara daring. Tim Liputan Kompas TV.